Halo teman-teman, ya kami dari grup 8 yang beranggotakan saya Muhammad Fajar Siddiq Ramadan, lalu teman saya Rosmalinda Fauzia dan Rizka Amalia Saleha. Kami akan menjelaskan, mempresentasikan tentang suatu materi filsafat pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Sebelumnya, siapa sih Ibnu Khaldun ini? Ditulis dalam suatu biografi, Abdurrahman bin Ahmad bin Khaldun atau biasa dipanggil dengan Abu Zaid, lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadan tahun 732 Hijriah atau kalau secara Masehinya itu 27 Mei 1332 Masehi, dan wafat pada tanggal 19 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah di usia beliau yang ke-74. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan juga bapak sosiologi Islam. Beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Dalam beberapa karyanya, Ibnu Khaldun terkenal sebagai ilmuwan besar karena karyanya yang berjudul Muqaddimah. Karya monumentalnya ini telah membuat para sarjana baik di barat maupun timur begitu mengagumi sosok Ibnu Khaldun ini. Karya lain beliau yaitu Kitab Al-Ibar wa Diwan Al-Mubtada wa Al-Khobar fi Ayyam Al-Arab wa Al-Ajam wa Al-Barbar wa Man Asoruhum min Dawi Al-Akbar dan Kitab Al-Ta'rif bi Ibn Khaldun wa Rihlatuhu Syar'un wa Ghurban. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang filsafat pendidikan, ia berpendapat pada filsafat pendidikan dengan beberapa poin. Yang pertama, poin pengertian dan tujuan pendidikan, kemudian tentang kurikulum dan materi pendidikan, lalu metode pendidikan, kemudian tujuan pendidikan, pendidik, dan yang terakhir peserta didik. Pendidikan bukanlah suatu aktivitas yang semata-mata bersifat pemikiran dan perenungan yang jauh dari aspek pragmatis di dalam kehidupan. Akan tetapi, ilmu dan pendidikan merupakan gejala konstitutif yang lahir dari terbentuknya masyarakat dan perkembangannya dalam tahapan kebudayaan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari tema saya, yaitu kurikulum dan materi pendidikan. Yang pertama, kurikulum pendidikan. Menurut beliau, bahwa sistem pendidikan dan pengajaran yang berlaku di Maghrib adalah bahwa orang-orang Maghrib membatasi pendidikan dan pengajaran mereka pada mempelajari Al-Quran dari berbagai segi kandungannya. Sedangkan orang-orang Andalusia, mereka menjadikan Al-Quran sebagai dasar dalam pengajarannya, karena Al-Quran merupakan sumber Islam dan sumber semua ilmu pengetahuan. Yang kedua, materi pendidikan. Adapun pandangannya mengenai materi pendidikan adalah bahwa materi merupakan salah satu komponen operasional pendidikan. Beliau mengklarifikasikan ilmu pengetahuan menjadi dua, yaitu ilmu-ilmu tradisional atau nakliyah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan yang kedua ilmu-ilmu filsafat atau rasional akliyah, di mana akal dan pikiran manusia menjadi sumber dari pengetahuan itu sendiri melalui berpikir. Selanjutnya yaitu metode pendidikan. Di dalam buku Muqaddimahnya telah dirancang langkah-langkah atau metode pendidikan dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidik hendaknya memberikan problem-problem pokok yang bersifat umum dan menyeluruh dengan memperhatikan kemampuan akal anak didik.
membahasnya secara detail dan terperinci. Langkah yang ketiga yaitu pendidik menyampaikan pengetahuan kepada anak didik secara lebih terperinci dan menyeluruh, dan berusaha membahas semua persoalan bagaimanapun sulitnya agar anak didik memperoleh pemahaman yang sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rosmalinda. Baik, pembahasan selanjutnya adalah tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun lebih mendominasikan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, metode, alat, dan tekniknya bercorak agama, termasuk segala hal yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak, serta berdasarkan Al-Quran dan peninggalan orang-orang terdahulu yang saleh. Adapun macam-macam tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun ada 6 tujuan, yaitu yang pertama, menyiapkan seseorang dari segi keagamaan dengan memperkuat potensi iman, menyiapkan seseorang dari segi akhlak, menyiapkan seseorang dari segi sosial atau masyarakat, menyiapkan seseorang dari segi pekerjaan, menyiapkan seseorang dari segi pemikiran, dan yang terakhir, menyiapkan seseorang dari segi kesenian. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencapai tujuan-tujuan agama dan akhlak, atau tujuan-tujuan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan agama dan akhlak. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun juga membahas tentang pendidik. Menurutnya, seorang pendidik harus bertanggung jawab dan mempunyai kapasitas dan pengetahuan yang memadai. Seorang pendidik bertanggung jawab mengarahkan jalannya proses belajar mengajar, diantaranya membimbing perkembangan pengetahuan peserta didik. Yang dimaksud dengan kapasitas atau pengetahuan yang memadai adalah seorang pendidik hendaknya memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang psikologi peserta didik untuk mengenal setiap individu peserta didik dan mempermudah dalam melaksanakan proses belajar mengajar, serta mengetahui kemampuan dan daya tangkap peserta didik agar